sejak ibadah, kami mohon kalau ada pendeta yang bisa menolong bagi mereka yang masih di luar sana, sehingga kita mengikuti hari terakhir untuk ibadah keuangan rohani kita, seperti apa yang dipesankan oleh hamba Tuhan pimpinan kita kedua ini. Jadi malam inilah saatnya kita proses klimaks, melakukan persekutuan rekonsiliasi dengan Tuhan dan rekonsiliasi dengan diri kita dan bahkan sesama. Kiranya ibadah ini bukan hanya sekedar seremonial buat kita, tapi ibadah yang boleh mengisi hati, hidup dan jiwa kita akan kuasa kasih Yesus dalam pelayanannya, sehingga bila mana kita mengikuti pertemuan yang kudus di akhir ibadah ini, kita boleh rasakan bahwa Tuhan bersama kita. Kami mohon supaya semua suasana ibadah kita boleh jaga. Dengan demikian firman Tuhan akan semakin besar bagi kita. Tentu saudara hamba Tuhan mengenal mereka yang lewat, sudah berkali-kali diumumkan. Kalau ketua conference tentunya sudah sangat familiar bagi saudara, ya seperti yang sudah bikin saya. Pendeta Michael Palang juga sangat kita kenal. Yang mungkin yang mulai baru dikenal adalah hamba Tuhan Bapak Belum Saribu, Wakil Bendahara Uni Subah. Beliau akan memimpin doa buka, sedangkan pendeta W.L. Limbo, ketua konferensi kita, akan memimpin doa komitmen. Sedikit ada perubahan di cabang itu yang kalau sudah memiliki, kita nanti tidak akan memiliki nyanyian tutup di ibadah pertama, tapi setelah khotbah panggilan komitmen, kita akan ditutup dengan dua komitmen oleh pendeta Limbo. Dengan demikian kami berharap kita akan otomatis tanpa pengumuman lain mengikuti sampai selesai perjamuan kudus. Kami harap para pendeta muda yang sudah diminta menjadi diakon dan ibu-ibu yang memang diakones di gereja diminta menjadi diakones di sini akan melayani kita seperti biasa, ya. Perjamuan suci melalui basuh kaki dan kemudian perjamuan kudus dalam ibadah roti. Marilah kita memuji Tuhan, melanjutkan ibadah kita dari lagu Sion, menyanyi lagu Sion nomor 87 dengan judul Pandanglah Yesus di dalam.
Bapa Allah kami, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus itulah kami mampu bertemu dengan Engkau. Dia telah menjelma menjadi manusia. Dia adalah penebus kami. Darahnya yang melayakkan kami untuk bisa bertemu dan menerobos masuk ke tahta-Mu yang kudus itu dan yang mulia itu pada pagi hari ini. Kami melihat dengan mata iman kami, ya Tuhan, bahwa anak Allah itu penebus kami dan perantara kami untuk bertemu dengan Engkau pada pagi hari ini. Dia duduk dan mengangkat tangannya, melayakkan kami untuk bertemu dengan Engkau, ya Tuhan, pada pagi hari ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami telah datang untuk mencari Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena berkat yang begitu limpah yang Kau berikan bagi kami lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Hamba-Mu. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami dengan suka hati dan hati kami telah bukakan, dan kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Hamba-Mu Pendeta Paulus pada pagi hari ini. Oh Tuhan Bapa kami di surga, kami rindu Engkau berikan kepadanya hikmat dan akal budi dari surga, dan firman Tuhan yang akan dibagikan pada pagi hari ini akan membawa sukacita bagi kami, sehingga penuhlah sukacita kami untuk sepanjang minggu ini oleh karena urapan firman Tuhan yang Engkau berikan bagi kebaikan pada saat ini. Diberkatilah kami untuk semua anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, sehingga termulialah nama-Mu melalui pelayanan kami dan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih oleh karena kemurahan yang Kau tunjukkan pada pagi hari ini. Berkenanlah akan doa kami, karena kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Terima kasih untuk Warnet yang sudah menyampaikan lagu pujian. Kita akan nyanyikan lagu tema kita, We Are God's People. Kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan ayat pertama dan yang keempat. We are here, last day of this week of prayer. Kami di sini pada hari yang terakhir dari minggu sembahyang. And we just need your blessings this morning. Kami memerlukan berkat-Mu pagi ini. You know how sin we are, how many times we walk away of you. Kau mengetahui betapa kami berdosa dan sering menyimpang daripada-Mu. I know, Father, we really need you. Benar Tuhan bahwa kami membutuhkan Engkau. Please forgive us. Ampunilah kami Through Jesus Christ, di dalam Yesus. we always want to be close to you. Kami mau lebih dekat kepada-Mu. Amen. We are God's people, right? Kita adalah umat Allah, bukan? Amen? Amin. Amen. Right? Today is our last day, this week of prayer. Ini adalah hari terakhir dari pekan sembahyang kita. I want to thank each one of you. Saya mau berterima kasih kepada masing-masing saudara. I want to thank our Union President, Pastor Joseph. I don't try to say his last name. Terima kasih kepada Pendeta Yosef yang nama family itu saya tidak bisa sebutkan. I have tried so many times. Kenapa berkali-kali kami marga itu susah saya. Sorry, Pastor. Maafkan. But I continue to try. Plus, one day I'll know. Saya akan latihan. For the invitation to be here with you. Ada satu undangan yang besar berada di tempat Anda saat ini. I want to thank the translators. Terima kasih kepada para penerjemah. What a job, eh? What a job. Oh, luar biasa pekerjaannya. It is no easy to translate a pastor as me. I have a strong Brazilian accent, no? Sulit untuk menginterpretasikan saya oleh karena saya punya aksen yang kuat untuk bahasa Brasil. But I'm so thankful to God. Tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Because when I started learning English, I was almost 40 years old. 40. Karena pada waktu saya mulai belajar bahasa Inggris, saya sudah berumur 40 tahun.
And now I'm talking some kind of English again. Sekarang saya bicara seperti bahasa Inggris, bukan? Thank you God about that. Saya sangat bersyukur pada Tuhan untuk hal itu. I want to thank my wife who had to be here. Saya juga berterima kasih kepada istri saya yang ada di sini setiap hari. A few days let our son home by himself. She came by herself here. Dia datang sendiri. And sometimes we go ourselves out, you know. I'm thankful for my wife. Saya sangat bangga kepada istri saya. You know, this week I'm trying to tell some concepts, Pada minggu ini saya coba menyampaikan beberapa konsep, some ideas. ide-ide Then I have prayed and studied for many years. yang saya sudah pelajari selama bertahun-tahun. And the challenge we have as a preacher, Tantangan bagi kita para pengkhotbah, how to say it through in one way where everybody can understand. yaitu bagaimana menyampaikan sesuatu supaya semua orang dapat memahaminya. Pray one way, preach one way where the young people want to listen. You know? Berkhotbah dengan begitu cara demikian supaya orang muda juga dapat memahami. Be honest. Okay? Jujur. Then people know who we are and have this close relationship with Jesus Christ. Supaya orang juga dapat mengenal Anda, betapa dekatnya hubungan Anda juga dengan Tuhan. Dengan Yesus Kristus. And then through us, people can know more about Him. Supaya melalui kita orang dapat mengenal lebih banyak tentang Dia. I know we have a big responsibility. Tapi saudara kita punya tanggung jawab yang besar. This week, some of you have had several meetings, business meetings this week. Selama pekan ini beberapa Anda harus hadir di pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat. As any meeting, we agree in some things, we disagree on other things. Sebagaimana di rapat-rapat yang biasanya, maka kita setuju ataupun tidak setuju untuk hal-hal tertentu. But I believe each one of us, we want the best for this church. Tapi saya yakin bahwa masing-masing kita menginginkan yang terbaik untuk gereja kita. It's okay to disagree, it's okay. Tidak apa-apa untuk tidak sepaham. If in the end we come together in Jesus' name. Tetapi pada akhirnya kita menyatu di dalam nama Yesus. We have a mission. Kita punya satu misi. And you know, before coming, they offered me to go to Philippines, to work in Philippines. Sebelum datang ke sini saya ditawarkan untuk bekerja di Filipina. Later on, when the call came for Indonesia, I was much happy about that. Pada waktu kemudian akhirnya ada panggilan juga untuk ke Indonesia dan saya sungguh lebih senang untuk hal itu. Because I think his place should be now, Indonesia. Oleh karena saya pikir inilah tempat di mana saya harus berada sekarang, yaitu Indonesia. To talk about our God, Untuk berbicara tentang Tuhan kita. to share our God. Untuk membagikan Tuhan kita. We have a beautiful mission. Kita punya misi yang indah. And I'm sure by the Holy Spirit we grow to praise the name of Jesus Christ. Saya yakin oleh tuntunan Roh Kudus kita semakin bertumbuh di dalam memujikan, memuliakan nama Yesus Kristus. Amen? Amin. Okay, it is right to dream again. Adalah baik, tidak salah untuk bermimpi kembali. Okay, maybe we had many dreams, okay? Kita punya banyak impian. But he only talk about dreaming is dreaming of God's dreams. Tetapi kita hanya berbicara di sini tentang impian Tuhan. Is to learning what is the God dream for us. Yaitu untuk mengetahui apakah impian Tuhan
bagi kita. And when we know that, we trust Him, He go ahead. Jadi kalau kita tahu hal itu, kita percaya kepadanya, kita maju. If one day you felt that God dreamed to you was to be a pastor, Kalau pada satu kali Anda mengetahui bahwa Anda gagal memenuhi panggilan Anda menjadi seorang pendeta, and you decide to accept the dream God had to you, maka tetaplah miliki impian yang Tuhan miliki, menerima panggilan itu. if you accept this dream God had to you, you go ahead. Kalau Anda sudah menerima impian yang Tuhan berikan kepada Anda maju saja terus. You don't go back. Jangan mundur. Sometimes you can be a little sad or frustrated. Kadang-kadang memang frustrasi kita. It's normal, we are human beings. Biasa itu, kita kan manusia. Maybe someday when you get out of home, you go to the church. Mungkin pada satu kali Anda tinggalkan rumah, pergi ke gereja, Wow, you can think I have so many trouble in my church. dan kemudian Anda memikirkan banyak masalah di jemaat Anda. But that was God's dream to you. Tapi itu impian Tuhan bagi Anda. You have to go. Maju saja terus, pergi ke You'll be jemaat. happy in the end. Dan Anda akan bergembira di dalamnya. But I know that today many people are frustrated Tapi saya tahu bahwa pada saat ini banyak orang yang merasa frustrasi. because the dream never came true. Oleh karena impian itu tidak pernah terwujud. These are hard times for dreamers. Ini adalah saat-saat yang berat bagi para pemimpi. See, when I was kid, 10 years old, like my son age, Pada waktu saya seumur anak saya umur 10 tahun, we should go to the school for few hours a day, few hours. kami harus pergi ke sekolah selama beberapa jam dalam satu hari. After that, play, and play. Setelah itu bermain, dan bermain. Homework, forget about. Pekerjaan rumah lupakan saja. Only play, right? Main. Today they go to school and sometimes school is whole day. Sometimes bring so much homework home. They have computer stuff. They go on, not much time, you know. Sekarang ini bersekolah dan kadang-kadang bisa sampai seharian dan kemudian harus mengerjakan pekerjaan rumah dan melakukan hal-hal yang lainnya, tidak punya waktu untuk bermain. Finally they get out of school, finish their college, try to find work. Sometimes the work they want is not available. They need to maybe go back to school. They try to have a master degree. Kadang-kadang kita berkuliah dan kemudian setelah tamat kita mencari pekerjaan. Kadang-kadang pekerjaan ini tidak berjalan dengan baik, kita kembali sekolah lagi untuk mengambil master. But when you watch your TV, okay, in your house, TV, you see over there beautiful cars, beautiful house, everything for you, but you cannot buy it. Anda kemudian menonton televisi, Anda melihat mobil yang bagus, rumah yang bagus, dan hal-hal yang bagus. Itu semua ditawarkan untuk Anda, tapi Anda tidak bisa membelinya karena Anda tidak punya uangnya. Sometimes, I don't know here, but sometimes they show nice, beautiful university where you could send your son. But you don't have the money to send your son there. Kadang-kadang Anda ditunjukkan suatu universitas yang sangat bagus untuk bisa mengirim anak-anak Anda, tetapi Anda tidak bisa mengirim anak Anda ke sana. You see beautiful buildings in Jakarta, but you cannot live there. Anda melihat bangunan-bangunan yang indah di Jakarta, tetapi Anda tidak bisa tinggal di sana. You go to the malls, so many malls in Jakarta. You go inside, but sometimes you cannot buy the things you see over there. Anda pergi ke mall dan Anda melihat banyak mall-mall indah di Jakarta. Anda pergi ke dalam mall, banyak barang-barang bagus, tapi Anda tidak bisa membelinya. It's difficult time. Itu adalah saat-saat yang sulit. See, but you know, that Friday was a difficult Friday for the Jesus followers. Nah, pada Jumat pagi, pada Jumat itu adalah Jumat yang berat, sulit bagi pengikut-pengikut Yesus. All that dream about see Jesus become king
now is gone. Semua impian mereka untuk melihat Yesus menjadi seorang raja, semua itu musnah. They were so sure about Jesus was the Messiah. Mereka begitu yakin bahwa Yesus inilah Mesias itu. And they were just so waiting for that moment when he decided to be a king. Dan mereka sedang menunggu saat itu di mana sebentar lagi dia akan mengumumkan dirinya sebagai raja. But now he's dead. Tapi saat itu dia sudah mati. What a sad Friday. Jumat yang menyedihkan. Jesus was dead. Yesus sudah mati. The close friend run away. Sahabat-sahabatnya, sahabat dekat, lari. A few women and John stayed close to the cross. Beberapa wanita dan juga Yohanes mencoba dekat kepada Yesus. Mereka came the Sunday morning. Tapi mereka kemudian datang pada hari Minggu pagi. Came the first day of the week. Datang pada hari yang pertama. The long rest in the Sabbath day. Yaitu mereka baru saja sudah melewati hari Sabat. And the first day of the week, the ladies went to see the body of Jesus. Pada hari yang pertama itu, para wanita ini mencoba melihat tubuh jenazah Yesus. Let me ask the pastor to read for us Luke 24, 1-8. Okay. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 8. Saudara boleh buka Alkitab Anda dan ikut mendengarkan akan ayat ini. Lukas 24 ayat 1 sampai 8. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut Kurtawa. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hari itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang yang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. They were expecting that. They were ready to see a body of somebody they loved so much. Mereka siap mau melihat tubuh orang yang mereka sangat cintai. But that came the surprise. He was not there. Tapi kejutan itu datang. Dia tidak lagi di sini. He was alive. Dia sudah bangkit. And then suddenly Jesus met them and said, "Greetings." The woman came up to him, took hold of his feet, they were worshiping him. Then Jesus said to them, "Don't be afraid. Go and tell my followers to go unto Galilee, and they will see me there." Tiba-tiba Yesus bertemu dengan mereka dan berkata, "Greetings." Dan para wanita itu datang kepadanya. Ayat 9. Dan kemudian Yesus berkata kepadanya, "Jangan takut, pergi dan nyatakan kepada para pengikutku untuk pergi ke Galilea dan mereka akan bertemu dengan saya di sana." See, Jesus could not hold himself. He loved so much each one of us that morning. He loved so much that the ladies, and he showed himself. Saudara, Tuhan Yesus tidak menyembunyikan dirinya, tidak di dalam dirinya sendiri, tetapi dia begitu mengasihi mereka, dan ketika itu dia menunjukkan dirinya kepada mereka pada pagi itu. See, Jesus had it all planned out. Maybe what he wanted that morning, an angel to tell them, "Go and tell all friends, my
followers are in my life. He came himself to tell that. Dia bisa menyatakan kepada malaikat supaya menyatakan kepada mereka supaya bertemu dengan dia di Galilea. Tetapi tidak, dia sendiri menampakkan diri dan bertemu dengan mereka di sana. See, sometimes we like to listen sermons. I love to listen sermons. It's good, okay? But we need each one of us has a personal meeting, a personal relationship with Jesus Christ. Kita seringkali senang mendengarkan khotbah, pembicaraan dari orang lain. Tetapi saudara, kita perlu memiliki hubungan pribadi langsung dengan Yesus Kristus. They were sad Friday. I thought it was the worst Sabbath they had in their life. And the first day of the week, you are happy again. Itu adalah hari Jumat yang menyedihkan bagi mereka. Dan kemudian hari Sabatnya, mungkin itu adalah hari Sabat yang paling buruk dalam kehidupan mereka. Tetapi pada hari yang pertama dalam minggu itu, yaitu pada hari Minggu pagi, dia muncul dan mereka gembira lagi. It is normal to be sad. Adalah normal, wajar untuk menjadi sedih. Sometimes. Kadang-kadang. But you cannot lose your direction. Tetapi kita tidak boleh kehilangan arah Or goal. ataupun sasaran. And this is very important in your life. Itu adalah penting dalam hidup Anda. Each one of us have some time where we are really sad. Dan masing-masing kita memiliki saat di mana kita betul-betul sedih. Sometimes when we are losing our direction. Kadang-kadang kita kehilangan arah kita. Time when our dream became nightmare. Saat di mana impian kita itu menjadi impian yang buruk. This is my wife. Ini adalah istri saya. She was pregnant our second son. Dia pada saat itu dia sedang mengandung putra kami yang kedua. This is Azerbaijan. Ini Azerbaijan. There's snow over there, it was winter. Itu pada waktu musim dingin, jadi ada banyak salju di sana. And we're very happy because she was pregnant of our second son. Tapi kami sangat gembira oleh karena ketika itu dia sedang mengandung putra kami yang kedua. Our oldest son was praying for a long time to have a brother. Anak putra kami yang pertama berdoa untuk waktu yang lama supaya dia punya seorang saudara laki-laki. Several times he prayed for a brother. Dia berdoa untuk saudara. Now his mom was pregnant. Sekarang ibunya mengandung. Now you have a brother. Dia akan punya seorang saudara laki-laki. But this brother died. Tapi saudaranya ini meninggal. In 1999, dream became a nightmare. Impian itu menjadi mimpi buruk. And we cannot understand why bad things happen to us. Kami tidak bisa mengerti kenapa hal yang buruk terjadi kepada kami. I remember our colleagues at church, they could not understand why this happened. Saya ingat pada waktu itu di jemaat, mereka tidak bisa memahami mengapa hal ini terjadi. We were so happy. Kami tadinya senang. So many pray in many churches. Banyak yang berdoa di berbagai gereja. But in the end, our son died. Tapi kemudian putra kami meninggal. You see, we have this moment in our life. We don't know why. Saudara, kita punya saat-saat seperti ini dalam hidup dan kita tidak tahu kenapa. This was too strong on us. Itu terlalu keras bagi kami. You are far from home. You are very far from your home. Something so bad happened to you. Anda menjadi jauh dari rumah dan sesuatu hal yang buruk terjadi bagi Anda. I remember being mad with God. I was mad with God. Pada waktu itu saya ingat saya marah kepada Tuhan. For several months I could not pray.
Berbulan-bulan saya tidak berdoa. I do not read the Bible. Saya tidak bisa membaca Alkitab. Why this happen? Kenapa ini? Oh, what a moment of sadness for our family. Itu adalah saat yang menyedihkan bagi keluarga kami. So many questions, no answers. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawaban. We were shocked. Kami sangat shock. I was in Azerbaijan and Sumaya was already in US in Loma Linda Hospital. When she called me say, "Oh, we have a baby now." Saya pada waktu itu sedang berada di Azerbaijan dan dia berada di Loma Linda, dan ditelepon kepada saya bahwa kita punya seorang bayi sekarang. I had my ticket to go to US a few days later. Saya punya tiket untuk pergi ke Amerika beberapa hari kemudian. But she said, "Oh, the baby is very active, and the doctor say I should have the baby now." Dokter katakan bayi ini terlalu aktif, dia harus dikeluarkan sekarang. We pray and she went to the hospital, Loma Linda. Kami berdoa dan pergi ke rumah sakit Loma Linda. But that baby never could walk or talk or eat. He just died. Bayi itu tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara, dia mati. I was in Azerbaijan because when my brother-in-law called me, Saya sedang di Azerbaijan ketika saudara ipar saya menelpon saya. "Oh, sorry, Paulo, maaf, the baby is gone." bayi itu sudah tidak ada. God, why? Kenapa Tuhan? And maybe we'll never know why. Dan kita tidak pernah tahu kenapa. But our dream cannot stop it when something bad in our life. Tetapi impian kita tidak boleh berhenti oleh karena sesuatu yang buruk dalam hidup kita. We have another pregnancy, a third pregnancy, Akhirnya mengandung lagi. and then Kate was born. Dan kemudian Kate dilahirkan. Kate is used us. Dia bersama dengan kami. Okay. Yeah. And we have a family. Dengan And keluarga kami. family of 4. Keluarga dengan 4 orang. And when Kate was born, Ketika Kate dilahirkan, it was a mix of happiness and sadness. ada campuran rasa gembira dan terharu sedih. A few days before Kate was born, Beberapa hari sebelum Kate lahir, we discovered the king, the old son, had diabetes. kami temukan bahwa katanya Kate dia punya diabetes. It's diabetes 1, okay? That diabetes 1, he had to take insulin all the time. Dia terkena diabetes 1 yang artinya dia harus suntik setiap hari. If he don't take insulin, he die. Kalau dia tidak suntik insulin, dia akan mati. Every time he eat, he had to take insulin. Setiap kali dia makan harus pakai insulin. Why God? Why God? Kenapa Tuhan? Kenapa? We're so happy to have a kid. Kami sangat gembira memiliki Kate, And now have this problem. tapi sekarang kami punya masalah ini And this problem be forever. dan itu menjadi selamanya. So many questions, huh? No answers. Banyak pertanyaan bukan tidak ada jawaban. But you know, if Sumaya did not get pregnant in Azerbaijan, if you went to US, Kate would be dead. Jadi kalau saja dia ada di Azerbaijan dan tidak ada di Amerika ketika itu, Okay? maka Kate akan mati. Let me explain that. We are living in countryside in Azerbaijan.
Kami terangkan, pada waktu itu kami berada di daerah pinggiran daripada Azerbaijan. None really doctors over there or hospital. Something, but no real one. Tidak ada yang benar-benar namanya rumah sakit ataupun dokter di sana. And if we stayed there, probably we had to lose canals. Kalau kami berada di sana ketika itu, maka kami akan kehilangan anak yang paling tua. But the pregnant Sumaya, she had to go to US, and over there he was diagnosed as diabetes, and his life was saved. Jadi pada waktu dia mengandung Semaya dan kemudian pergi ke Amerika untuk melahirkan, di sanalah didapati bahwa anak yang paling tua ini ada penyakit diabetes. Kalau tidak terdiagnosa maka dia akan mati. Yes, each one of us had some moment of sadness in your life, right? Benar, masing-masing kita punya saat-saat yang menyedihkan dalam hidup, bukan? But you also have lost some family, some friends. Anda juga pernah kehilangan bagian daripada keluarga ataupun sahabat Anda. But you know, one day we see them again. Tetapi tahu satu kali kita akan melihat mereka. Satan is strong, right? Satan is strong. Setan itu lebih kuat, bukan? But close, if you compare Satan or God, Satan is nothing. Tapi kalau kita bandingkan setan dengan Tuhan, setan itu tidak ada apa-apanya. He brought the sin, Jaws. Satan brought the sin, Jaws. Dia membawa dosa kepada kita. But God had much more power. He brought salvation, Jaws. Tetapi Tuhan memiliki lebih banyak kuasa dan dia membawa visi kepada kita. Satan brought death. Setan membawa kematian bagi kita. We lose our friends, our family members. We cry, we feel sorry. Kita kehilangan keluarga, kehilangan saudara, kita menangis, kita menyesal. But God brought life. Tapi Tuhan membawa kehidupan. And it will be good. Be so good in there. My family 5, not 4 people, but 5. Nanti di surga akan sangat indah. Kami di sana akan bukannya 4 tapi akan 5 nanti. I don't have 2 sons. I'll have 3 sons. Saya tidak hanya punya 2 putra tetapi 3 anak lagi. Amen for that. Amin. Amen. Amin. See, this is so hope. Inilah harapan kita. Again, is to see Jesus face to face. Yaitu untuk melihat Yesus muka dengan muka. Is to see Jesus say, see Jesus, thank you for the salvation. Untuk mengatakan terima kasih Yesus untuk keselamatan ini. Thank you to see my second son heals me. Terima kasih banyak sudah saya punya kesempatan bertemu dengan putra saya yang kedua. Thank you Jesus for having 3 sons. Terima kasih Yesus untuk memberikan saya 3 putra. Satan maybe he stopped our dream for some time. Mungkin setan menghentikan impian kita untuk beberapa saat. But this is not forever. Tapi itu tidak It's not forever. Itu tidak seterusnya. I will have 3 sons in heaven. Kami akan punya 3 putra kembali di surga. And maybe we're grandsons also. Dan juga kami mungkin juga dengan cucu-cucu kami. You know, that's the point, my friends. Inilah hal itu, saudara. Don't give up. Jangan menyerah. We need to go ahead. Kita harus lanjut berjalan. Some of our dreams can stop, Beberapa impian, kadang-kadang impian kita berhenti. but we get there again. Tapi kita lanjut lagi. Through the God's love, Melalui kasih Kristus. our dream will be complete one day. Maka impian kita itu akan sempurna nanti. It will be so good to hug Jesus Christ. Akan sangatlah indah untuk memeluk Yesus Kristus. It will be so good to see God loves.
Oh, begitu indah untuk melihat kasih Tuhan. It's so good to know Him personal, visible. How be wonderful. Sangat indah untuk mengenal Dia secara pribadi, betapa mulianya. But now, this moment here, brothers and sisters, Jesus is here with us. Tapi sekarang ini Yesus ada di sini bersama dengan kita. God sent His Son to use us. Ya, Tuhan mengutus putranya untuk bersama dengan kita. You must to have this good close relationship with Him. Milikilah hubungan yang dekat dengan Dia. It's not better way. Tidak ada jalan yang lebih baik. As I said before, for a couple months I was really upset with God. Untuk beberapa bulan saya betul-betul kecewa terhadap Tuhan. My God is good. Tuhan saya ini baik. God is love. Dia penuh kasih. And one day, going to the field, Satu kali saya pergi ke sebuah lapangan, drive outside of the city. di bagian luar kota. I remember that the field was green and yellow, full of flowers. Jadi saya ingat bahwa di tanah lapang itu ada kuning dan hijau. Bunga-bunga. Was kilometers of flowers, small flowers. Jadi itu adalah bunga-bunga yang kecil terhampar di sana. Now was spring over there. Itu ketika musim semi di sana. I have somebody driving the car. Ada yang menyetir kendaraan kami pada saat itu. Again, somebody I could not talk to him because of the language. Sekali lagi saya tidak bisa berbicara dengan dia oleh karena keterbatasan bahasa dengan dia. But I cannot explain that. I hope I could. But I felt God love that moment. Saya tidak bisa jelaskan, tidak bisa, tapi saya rasakan kasih Tuhan pada saat itu. I hope one day I can have words to explain what I mean that. Saya harapkan satu kali kelak saya memiliki kata-kata untuk menjelaskan apa yang saya maksudkan itu. I just could say, thank God for your love. Saya hanya bisa mengatakan terima kasih Tuhan untuk kasih. And I start praising His name. Dan kemudian saya mulai memuliakan namanya. You know, you never are alone. Never. Saudara, Anda tidak pernah sendiri. Tidak pernah. You can think you are alone. Anda mungkin berpikir Anda sendirian. You can feel you are alone. Anda bisa merasa bahwa Anda sendirian. But never you are alone. Tapi tidak pernah Anda sendirian. Always heaven is close to you. Oleh karena surga dekat dengan Anda. Maybe we cannot see. Mungkin kita tidak bisa lihat. Maybe we cannot hear. Mungkin kita tidak bisa dengar. But heaven always is close to you. Tapi dalam surga itu dekat kepada Anda. Believe on that. Yakinlah ini. Ask God to reveal to you. Sementara To Tuhan show Himself to you. Sementara Tuhan menyatakan dirinya kepada Anda. Let me make experience here. Coba buatlah satu percobaan. Let me close your eyes. Coba tutup mata kita. Let me start praying in your mind. Coba berdoa dalam pikiran Anda. Ask God to reveal to you. Minta kepada Tuhan untuk menyatakan kepada Anda. To be close to you. Supaya Dia bisa lebih dekat kepada Anda. Maybe your life has been not easy. Mungkin hidup Anda sedang tidaklah mudah. Maybe you have had so many dreams never came true. Mungkin Anda memiliki banyak impian yang tidak pernah terwujud. Tell Jesus, you don't understand why. Katakan kepada Yesus, Anda mengapa
tidak tahu mengapa. Tell our Father now, you want to feel Him close to you. Katakan kepada Bapa Anda bahwa engkau mau merasakan Dia dekat padamu. Tell God you want to feel Him like He hug you. Katakan kepada Dia bahwa engkau mau merasa Dia memelukmu. Ask for forgiveness. Mintalah pengampunan. Ask God to throw Satan far from you. Mintalah supaya setan menjauh dari diri Anda. Ask God to send angels be close to you in this moment. Mintalah kepada Tuhan supaya malaikat mendekat kepada Anda sekarang. God, hug me. Katakan, Tuhan peluklah saya. God, forgive me. Tuhan ampuni saya. God, give me your word that I'm saved. Katakan kepada saya keselamatan itu. Feel Jesus Christ. Feel God in your life. Rasakan Yesus Kristus. Rasakan Tuhan dalam hidup Anda. Amen. See, brother, sister, we need to go everywhere and announce Jesus is coming again. Saudara, kita harus terus mengumumkan bahwa Yesus datang kembali. I don't know when he's coming. I don't know. Kita tidak tahu kapan Dia datang. I don't know if I'll be alive. I don't know. Saya tidak tahu kapan. I would like to be alive when he comes. Kita tentu akan hidup pada waktu Dia datang. I don't know if I'll be. But one thing I do, I pray for my kids every single day. Satu hal yang saya tahu, yaitu saya berdoa bagi anak-anak saya setiap hari. And I try to talk to them often as possible about God. Saya selalu mencoba untuk berbicara terus kepada mereka tentang Tuhan. I want to see them over there in heaven. Saya mau melihat mereka ada di sana di surga. I want to see my wife in heaven. Saya mau melihat istri saya di surga. I want to see somebody else in heaven. Saya mau juga melihat orang yang lain juga ada di surga. I want to see my parents over there. Saya mau melihat orang tua saya di sana. When they died, I was not there. My father and mother died, I was not there. Ketika orang tua saya meninggal, papa dan mama saya tidak ada di tempat. But I'm sure I'll see them in heaven also. Tapi saya yakin saya akan melihat mereka di surga nanti. I want to see my grandfathers, my grandmothers in heaven. Saya mau melihat bertemu dengan opa dan oma saya. There's so many relatives I want to see in heaven. Ada banyak keluarga, saudara yang sekarang saya mau lihat di surga. I want to see some friends in heaven also. Beberapa sahabat saya ingin bertemu di surga. And I pray for them that often. Dan saya sering berdoa. I want to see you in heaven also. Saya berdoa bagi mereka. Saya mau melihat Anda juga di surga. I don't know most of people here by name. I don't know. Saya tidak tahu kebanyakan saudara di sini nama per nama. There's some people who I know by name, I cannot say the name. Beberapa orang yang saya tahu namanya tapi saya tidak bisa sebutkan nama mereka. I know we meet in heaven, right? Tapi satu kali lagi saya tahu kita akan bertemu di surga. I'll be there. Saya akan di sana. I'll be there. Saya akan di sana. Why I'll be there? Kenapa saya akan ada di sana? Because I'm good? Karena saya baik? No, I'm not so good. Saya tidak terlalu baik. Because I do right things? Apakah karena saya melakukan hal-hal yang baik? No. Bukan. I'll be there because I have been saved by Jesus Christ. Saya akan berada di sana karena saya sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. If I do something good, Kalau saya melakukan sesuatu yang baik, it's because of Him. itu hanya karena Dia. If I'm loyal to my wife, it's because of Him. Oleh karena saya atau istri saya, kami ini ada oleh karena kasih. If I worship Him in Sabbath, it's because of Him. Kalau saya menyembah Dia pada hari Sabat, itu adalah karena Dia.
If I try to have a right behavior, it's because of Him. Kalau saya mencoba untuk memiliki tingkah laku yang baik, itu adalah karena Dia. If I try to talk about the Bible, it's because of Him. Kalau saya mencoba untuk berbicara tentang Alkitab, itu adalah karena Dia. I will be in heaven because of Him. Dan saya akan ada di surga oleh karena Dia. And you be there? Anda juga di sana? I want to see the hands. Saya mau melihat tangan. Oh, amen. Amen. We meet there, okay? Kita bertemu di sana. In heaven. Kita akan berada di surga. God bless you. Tuhan memberkati. Amen. Amin. Baiklah saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan kita sekalian, pada saat ini adalah waktu sangat indah bagi kita untuk menyambut, merespons, sekalian untuk menentukan dalam hati kita seluruh pelayanan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Paulus Sergio selama 1 pekan ini. Untuk itu sangat baik kalau kita bangkit berdiri untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan, karena kita telah disertai dengan firman, siapalah kami ini Tuhan, sehingga Engkau tebuskan melalui pengorbanan Yesus Kristus dahulu ini. Pada minggu ini kami telah disuguhkan dengan impian, tetapi banyak kali Tuhan impian kami tergendam. Banyak pertanyaan kami yang kami sampaikan kepada Tuhan, dan boleh jadi jawabannya tidak ada. Tetapi Tuhan mengganti dengan impian lain. Terbukti sampai pada saat ini Engkau telah memimpin, memberkati kami. Justru Engkau memilih kami menjadi hamba-hamba, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Secara khusus Tuhan di tempat ini, bila mana hamba Tuhan Pendeta Paulus Sergio bersama istri dan putranya hadir, telah menyampaikan bagaimana pengalaman mereka dalam impian itu kadangkala membuat kekecewaan. Tetapi Tuhan membuat itu agar kami lebih membuka mata, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga Dia mengungkap segala sesuatunya. Bahwasanya mimpi yang kami hendak mimpikan ialah bahwa Yesus pasti datang kedua kali, dan segala masalah itu akhirnya diselesaikan oleh Dia. Anak-anak kami, keluarga kami, sahabat kami, orang tua kami, dan siapapun kenalan kami yang telah mendahului kami, yang membuat hati kami duka dan hancur, tetapi penghiburan datang dari Yesus. Pada saat ini impian hamba-Mu Pendeta Paulus, biarlah kedua putranya dan anaknya itu pada saat Yesus datang di angkasa, sesuai dengan Ibrani pasal 11 ayat 35, bahwa malaikat itu akan menyerahkan kembali anak-anak yang telah mendahului keluarga, diserahkan kepada ibu mereka, akan bersama-sama bersama orang tua, bersama keluarga sampai selama-lamanya. Karena kehidupan kekal, pengharapan agung itu hanya dari Yesus. Kami pun Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan, baik pelayan-pelayan di Uni Indonesia kawasan Barat, terutama pada pelayan-pelayan Tuhan di Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya, kami pun ada mengalami pengalaman seperti itu. Kadang-kadang mimpi itu Tuhan kabur, maka kami tak jelas melihat, tetapi Tuhan ada dekat dengan kami. Di depan kami terbentang Tuhan tugas yang sangat besar yang akan dikerjakan oleh hamba-Mu Pendeta Paulus, istri dan anaknya, dimanapun mereka dipercayakan. Sebagaimana Tuhan menuntun masa lalu, tuntun terus sampai Engkau datang kedua kali. Hamba-hamba Tuhan juga yang melayani di Uni Indonesia kawasan Barat, pada saat ini juga kami mau berserah kepada-Mu Tuhan.
Biarlah saat-saat kami dipercayakan organisasi untuk tugas ini, biarlah impian itu nyata, sehingga sukacita dan kebahagiaan menjadi bagian mereka. Begitu juga di conference, daerah dan institusi yang bekerja, apapun bidang yang dipercayakan Bapa, biarlah dengan sajian firman Tuhan yang kami dengarkan sepanjang 1 pekan ini, hanya Roh Kuduslah yang mampu dan memberkati, menyegarkan, menyirami, menguatkan, dan menuntun kami, sehingga dengan sukacita gantilah Tuhan hati kami ini, bangunkan kami supaya kami tidak seperti masa lalu, tetapi kami akan mempunyai mimpi lagi. Mimpi itu dari Tuhan, bahwasanya ribuan dan bahkan ribuan jiwa lagi akan kami mengangkat di conference ini untuk dipersiapkan bagi kedatangan Yesus kedua kali. Sementara Engkau menitipkan putra-putri di keluarga, tapi titipkanlah kepada kami Tuhan banyak lagi jiwa-jiwa, anak-anak rohani kami dari domba-domba Tuhan yang ada di kandang lain. Tuhan, kami kadangkala lemah, lupa dan kurang sungguh-sungguh. Biarlah pada saat ini tegur kami Tuhan, ingatkan kami, bantu kami supaya mimpi itu menjadi kenyataan. Kami rindu pekerjaan-Mu, walaupun mendapat banyak kendala dan halangan di Jakarta ini, tetapi kami akan dapat terobos karena Roh Kudus ada bersama dengan kami. Terimalah seluruh doa kami Bapa. Kami mau hanya melayani Tuhan saja. Mampukan kami Tuhan. Biarlah dari sekarang Engkau tetap bersama kami. Siramilah kami dengan hujan akhir itu. Penuhi kami dengan kuasa itu, sehingga perkataan kami, perbuatan kami, pelayanan kami hanyalah untuk memenangkan orang lain. Karena kami rindu Tuhan, ribuan lagi jiwa, bahkan lebih dari itu, akan bersama-sama dengan kami, bersama rombongan orang saleh pulang ke rumah di sorga. Sempurnakan doa kami Bapa. Ampuni kami dosa kami, terpujilah nama. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, karunia-Nya pada putranya Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus saja menyempurnakan doa kami ini, dan kami dapat keselamatan itu dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Tuhan memberkati. Kami mohon supaya kita